Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program istimewa dari Padepokan Raga Sukma yang akan membahas seputar proses pembuatan dan pengalaman membuat komik. Masih dipandu oleh saya Swati Kartika, Alex Irzaki, dan sekarang ketambahan Pierre Angga. Nah, ini karena Q&A, jadi ceritanya setelah kita ngasih banyak materi malah lebih banyak yang nanya gitu. Kan aneh ya? Jelasinnya kurang jelas. Dan banyak sebenarnya pertanyaan yang terburu-buru, artinya kita belum masuk ke sana tapi sudah ditanyakan. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, ini sekarang kita masuk di sesi Q&A yang kedua. Nah, mungkin nanti akan langsung dipandu oleh Pierre. Nah, Q&A ini atau kita bisa bilang tanya-tanya komik gitu kali ya. Boleh. Disingkat TTK. Kenapa sih harus bikin singkatan-singkatan? Itu domainnya. Tapi TTK jangan dibaca langsung ya. TTK harus satu-satu. TTK. Jangan dibaca langsung. Jangan nyambung. Itu domainnya horor yang disingkat-singkat. Saya terjebak. Kamu off screen. Aku off screen. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama kali ya. Ini pertanyaan dimulai dari yang video Q&A sampai video terbaru kita. Oh, di Q&A aja ada yang nanya di kolom-kolom komen kan. Sampai video yang terbaru tuh yang si Iron Man itu. Oh iya. Nggak tahu episode berapa. 17. Betul Mbak, bau jahe. Kamu kasih jahe. Kok jarang sih yang suka jahe, cuma Baunya suka aja. Nah, langsung. Pertanyaan pertama dari Hiruzen Sarutobi. Oh iya. Bang mau tanya, semisal kita udah ini yang kemarin nih, salah. Salah. Database-nya salah. Nah, ini. Sorry. Nah, ini yang benar. Dari Chandra Nirwana. Nah, Kak, gimana caranya bikin komunitas gambar atau komik kakak? Nggak tahu. Atau komik. Kakak mungkin kartu keluarga kali ya? Bukan. Kak, mungkin. Oh, mungkin kayak atau komik. Mau join komunitas tapi di tempat saya nggak ada sama sekali. Dan boleh ceritakan soal sejarahnya Padepokan Raga Sukma berdiri, siapa tahu saya terilhami. Terima kasih. Jadi ini Chandra apa Ilham nih? Saya terilhami. Apa ya pertanyaan tadi? Cara bikin komunitas gambar atau komik. Cara misal itu yang tahu. Gambar. nggak tahu kan nggak tahu nih pernah bikin nggak kita. Soalnya kita juga nggak bikin komunitas. Aku kali ya. Nah, kamu coba. Pierre ini dari komunitas perakit awalnya komik praktik Malang. komik Nah, sampai boleh, sekarang coba. sih. Jadi praktik komik tuh ada di Malang. Gitu ya? Namanya praktik komik Malang. Dia di mana? Nggak tahu nih, dia nggak ada. Ada Tapi informasi. dia kayaknya sih orang Jawa, soalnya gambar. Oh iya, Pakai gambar. Oke. Gambar. Nah. Oh ya udah pindah aja ke Malang nih. Ya itu udah selesai udah kita. Kalau nggak di Pindah ke tempat Surabaya, yang ada komunitasnya. Surabaya juga ada KKBS. Ya. Surabaya di Pasuruan juga ada tuh Pasuruan. Apa ya namanya ya? Si Iya, Solo ada Solo. Kecambah komik Kecambah. Semarang ada. Semarang ada. Cari deh Jogja banyak, informasinya. Jogja, FKJ. Ya. Enggak, dia kan nanya gimana caranya bikin. Oh iya, kalau bikin Nah, itu kamu cerita dulu yang perakit deh. awalnya itu yang bikin Fadli. Ada Salah komikus satu pendekar pendekar juga. juga. Fadli sama Eriono. Nah, habis itu saya gabung di tengah-tengah. Awalnya sih ya dari kumpul-kumpul aja. Ya pasti orang yang punya kesamaan Hobi. Gitu. Kumpul-kumpul aja. Jadi nyari temen dulu. Nah, itu Iya, dia. makanya. Benar, nyari temen. Kalau sendirian mana jadi komunitas? Atau nyari dari grup-grup Komunis. di Facebook aja. Kalau sendirian komunis. Nyari di grup-grup Facebook aja. Iya. Yang dari kota Ya. ini siapa nih? Ayo bikin komunitas yuk. Gitu. Atau mungkin nanya di grup, ya kalau di kota ini ada komunitas nggak? Gitu aja. Kalau mau bikin sendiri ya gitu. Awalnya cari teman yang sehobi aja. Iya. Terus kumpul-kumpul. Ya yang penting ini dulu lah, jangan mikir profit apa-apa, Wow. mikir kumpul seneng dulu. Praktik dong. Dari awal, wah. Nggak ada Minus. Iya. Nggak ada plus. Karena poinnya kalau ngumpul itu ini sih menjaga semangat supaya orang tuh punya kan berkarya kan, maksudnya kan ngomik ya biar saling menyemangati lah. Kalau kita di rumah kadang kan emang jago sendiri. jago sendiri ngerasa Atau nggak jago? Atau nggak jago. atau nggak jago malah. Ya yang Nggak jelas jadi mental ya. semangatnya memble kan. Makanya fungsinya komunitas itu sebenarnya untuk ini sih, untuk menjaga semangat kan ya. Istilahnya apa sih biar Atau sama-sama gitu. nyari tektokan juga kayak dia berbagi cerita. Oh, benar, Ih, bagus benar. nggak nih cerita gue Ya. kayak gini nih. Nanti bisa jadi ruang kolaborasi juga. Benar, bisa bikin komik-komik kompilasi. Apa sih? Ya kompilasi. Bukan kompilasi, Ya, mah ini. lagu ya, Mbak. Antologi. Gitu-gitu yang nggak bakal laku juga sebenarnya. Kalau punya dia. Kamu kayak gitu nggak laku.
Menjatuhkan semangat. Komik-komik yang dikumpulin itu nggak laku kalau di Indonesia. Iya, Pak. belum tentu, ya tergantung kualitas lah. Kita lihat aja lah. Ini malah membuat Ganti aja nih orang ini. Menurunkan semangat malah. tadi Iya, apa ada coba pertanyaan bertahu. keduanya kan? Oh, kalau pertanyaan keduanya sejarah Padepokan Raga Sukma. Mungkin nanti Oh, bikin video sendiri khusus kali ya. nanti Sejarah lah, Raga Sukma. nanti. Soalnya panjang banget, kira-kira 3 menit lah. Ya, lanjut. Selesai, Pak, pertanyaan berikut- kedua. berikutnya. Dari ERD Ridraw. Wah, dia Ridraw, Mbak. Wah, Itu boleh nggak apa Ridraw? kemarin nih? Boleh, dia kan juga Ridro. Oh iya. Ya, tergantung ininya. Bukan itu bukan tujuannya apa? pertanyaan. Oh, namanya. Itu namanya. Ngarang ini, ERD anjir. Ridraw. Bang, serius nanya gimana? Oh, dia serius nih. Jadi kita nggak boleh bercanda. Serius. Bang! Ngap. Serius nanya, gimana cara berkembang sebagai artis sampai berhasil dan diakui meskipun lingkungan tidak terlalu mendukung? Misalnya di tempat dia itu nggak ada teman-teman Komunitas. yang sama-sama hobi atau keluarganya tidak mendukung atau orang-orang sekitar nggak mendukung tentang hal tersebut gitu-gitu loh, Mas. Terus apakah perlu keluar kota untuk mencari lingkungan yang suportif? Ya. Oh iya ya. Ya salah satunya hijrah. Kan tujuannya hijrah itu ya, Sak, ya. benar juga sih. Mencari Cari lingkungan yang habitat. kondusif. Ya, ibaratnya dulu kosan saya itu saya kan pas lagi era-era ngerekam lagu. Itu kalau lagi ngerekam lagu tetangga lagi ngerumpi. Jadi Masuk. kan nggak kondusif kan. Makanya saya pindah cari ke kosan yang lebih apa ya? Lebih banyak rumpinya. Jadi yang direkam rumpiannya bukan lagu. Nah, artinya kita lah yang bertugas apa ya? Kalau Mengkondusifkan memang nggak diri bisa, sendiri ya kalau memang tidak bisa mencari lingkungan yang kondusif, ya dia yang beradaptasi dengan lingkungan itu gitu. Dan tidak usah Susah. berpikir, ya kalau untuk awal-awal memang susah, tapi tidak Jarang usah- orang yang bisa keras kepala di lingkungan yang tidak mendukung. Dan tapi juga jarang ada yang berani juga kan untuk keluar kan masalahnya. Ya, tapi itu yang Enggak, lebih masuk ya akal. harus. Iya sih. lebih possible. Soalnya kalau ada yang menantang maut. kalau ngomongin dulu juga aku dulu kan ngekos rumah di Malang. Ada rumah di Malang. Ya, ya. Tapi pas udah lulus kuliah terus resign dari kerjaan ngekos juga di Malang juga. Nah, itu gimana? Karena nyari tempat yang ya karena kan udah resign dari kerjaan pasti jadi omongan dong. Maksudnya kan di, Oh, iya. di dalam rumah kan. Ada satu orang Malang juga ilustrator Papang. Oh, Papang. Apa sih Papang Papang? Papang Ketapang kalau di Papang Syafkar ini di Malang dia, tapi sengaja nyewa kantor gitu. Nah, ya kayak gitu-gitu. Supaya ada apa ya? Dibikin jadwal gitu. Kalau di rumah kan namanya juga rumah ya. Mas-masan ya. Rumah itu sare gitu, tidur gitu. Tapi dia berhubung nyewa ruangan untuk kantor, dia jadi ada semangat untuk aku harus ngantor nih. Padahal kalau ngilustrasi bisa nggak di rumah, ya bisa. Itu berarti dia menciptakan satu jadwal dan iklim kan. Nah, benar sih menurutku. Tapi ya, harus tanggung jawab dong. Udah milih keputusan untuk keluar, pasti udah keluar modal banyak dong. Iya, Harus tanggung jawab lah, maksudnya. Ya, Udah dengan keluar dia nih. menanyakan itu berarti dia sebetulnya sudah punya keinginan. Iya, kalau perlu sampai jauh lah, sampai ke Cina gitu. Iya kan, kayak kamu juga. Gimana di Cina, kondusif nggak? Cina enggak. Kondusif soalnya duitnya ngalir terus. Jadi nggak usah mikirin duit. Oke, terus Pertanyaan saja dari Davael Mandasya. Pengen nanya, aku pengen makan. Untuk timeline develop dalam pembabakan dalam komik itu sebaiknya diisi apa aja? Dalam arti develop itu mengembangkan cerita atau karakter. Gimana dan apa yang membuat timeline develop menarik? Wah, bisa. Wah, ini bahasanya kayaknya harus lebih rinci deh. ini aja. Ada sih memang buat kalau di dalam developing itu kayaknya tempat milih ceritanya, cerita apa ya? Settingnya ya termasuk. Cerita itu maksudnya bukan cerita yang bagian dari latar belakang karakter yang udah dibikin ya, tapi cerita tempat si karakternya mau ditempatkan, dijatuhkan di dunia apa gitu loh. Cerita yang bakal dijadiin komik. Iya. Itu juga harus milih yang bagus sih. Kalau milih cerita untuk itunya kurang bagus ya karakternya nggak enak nanti dijalaninnya. Terus yang dikembangkan ini cerita atau karakter? Ya, dua-duanya Dua-duanya dong. iya. Nggak, maksudnya Makanya. gini loh, sebenarnya tuh kembali lagi ke rumus premis ya. Premis kan rumusnya C plus O plus G gitu kan.
Nah, ini ya benar. Karakter ingin mencapai tujuan melewati rintangan. Itu aja sebenarnya rumusnya. Jadi Apa tadi rumusnya, Mas? C plus O plus G dibaca. E sama dengan MC kuadrat. Dan digabung ya, C plus O plus G itu terpisah. Karakter, obstacle, goal. Jadi intinya kita ingin mencapai satu tujuan melewati rintangan gitu. Ya udah itu aja. Jadi rumusnya dibikin di rintangannya. Nah, itu maksudnya. Jadi karakter kita dibikin apa ya, ujian gitu lah istilahnya. Konfliknya atau Milih halangannya. Nah, jadi kita pinter-pinter. Karakter ini intinya ditetapkan dulu karakternya siapa, terus dia mau ngapain gitu. Jadi nggak bisa saya mau bikin karakter tapi nggak ngapa-ngapain ya, jalan ceritanya. Berarti yang bikin menarik itu. Iya, justru kan kayak ada film kan kita nunggu endingnya justru. Ini endingnya dia akan meraih apa yang dia inginkan nggak? Atau kayak Power Ranger. Endingnya kita udah tahu udah pasti Power Ranger menang nih. Tapi Tapi kan kan prosesnya. yang mana Nah, prosesnya itu. itu. Nah, Ya kayak ibaratnya kayak maksudnya di gitu. cerita romance juga gitu kok. Kita tahu pasti karakter ini udah pasti sama itu. Udah pasti itu, tapi prosesnya gimana ya? poinnya gimana kita menikmati pas dia gejolaknya di tengah, dapat godaan siapa kayak gitu. Tapi kalau misal ceritanya biasa aja, cuman karakternya dibikin menarik gitu misal. Iya, sama. Moe gitu karakternya kan kalau sekarang kan gitu kan cewek-cewek Moe. Ya itu kan dibikin pas proses designing karakternya. Ini yang di developnya itu Berarti kurang kuat. yang lain lagi. Kurang Aspek kuat. lain, Aspek lain, bukan yang itu. nggak harus karakter. Jadi salah satunya karakter, tapi bisa juga ceritanya. Kalau misalnya Setting. ceritanya nggak kuat, karakternya yang diperkuat. Jadi harus ada apa ya? Ada keseimbangan. Nggak bisa yang cerita itu kosongan semuanya gitu Itu loh. Berarti nggak tuh- bisa bergantung sama karakter doang gitu. Enggak, itu tuh elemen yang bisa didapatkan dari editor. Kalau karakter itu nggak bisa. Oke. Karakter itu yang pegang komikusnya. Tapi cerita yang dimaksud ini tadi, iya. yang mau bikin buat develop itu yang bisa disumbang oleh editor. Ya biasanya gitu tuh kalau di penerbitan Nah. tuh. Jadi kalau ini pengalaman juga ya waktu dulu di Mako juga kayak gitu Zak ya Mas Uwi. Jadi kalau karakter sudah itu udah it's yours. Jadi kayak Ray Barong ya udah karakternya itu. Nanti Mas Uwi yang akan mengarahkan gimana kalau ceritanya gini. Pasti ceritanya yang di Atau yang dialognya diarahin. jangan begini nih terlalu sinetron. Kadang ada yang kayak gitu. Ya, pokoknya intinya yang dioprek itu yang lain lah kayak pengembangan karena dia fleksibel kan. Kalau karakter biasanya lebih strong. Orang kita aja awal-awal ngomik bikinnya OC kok. Iya. Nah, itu kayak gitu. Itu sih jawabannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Jeremia Devin. Pertanyaan buat Mas Weta dong. Wah, kita nggak ditanya, Mas. Pulang ya? Pulang. Loh, ini kan rumah kalian. Iya, itu suruh pulang. Aku yang suruh pulang. Pertanyaan buat Mas Weta. Kok bisa sih ngerjain banyak project barengan? Kalau nggak salah project yang dikerjain sekarang ada The Last, yang Viking itu, Wanara, Kemala, Journal of Terror, Pusaka Dewa. Masih jalan kah? Cara ngatur waktunya gimana ya? Cara ngatur waktu ya. Yang paling penting itu kemarin di ini apa buka kita udah dikasih tahu semua. Yang paling penting itu tahap persiapannya itu selesai. Kayak kemarin kan kita storyboard pengerjaan komik itu bisa cepat apa enggak ya tergantung pengerjaan storyboardnya. Sama lah kayak gitu juga. Asal perancangannya udah selesai di awal, nanti pengeksekusiannya lebih gampang. Kan fasenya ada perancangan, terus ada eksekusi kan. Ya pas perancangan itu harus matang dulu. Makanya pas udah ngerjain kan tinggal nyontek perancangan. Nah, itu kan teknis nih. Iya. Kalau anak zaman sekarang kan masalahnya di mood. Bukan di mood ya, maksudnya Iya, di iya. mood. Moodnya ya. Gini ya. Kita tuh nggak akan bersemangat kalau ada dua rumusnya, Per. Kita tidak akan bersemangat kalau mengerjakan sesuatu kalau nggak ada untungnya, itu satu. Terus kita itu untungnya ya kan. Jadi yang kedua kita itu hanya akan bersemangat kalau terancam. Oh, bener juga kepepet. Ya kepepet. Jadi ada objektif, berarti ada tujuan. Sama ada istilahnya ancaman. Ada ancaman, ada tujuan. Fokusnya itu dulu. Makanya sekarang pinter-pinter ngerumusin tujuan. Saya Jadi tuh yang di develop yang itu. Hah? Oh, itu yang tadi ya. karena sama ya. Loh, emang iya loh. Tapi emang iya kan? Sama rumusnya. Ini kan kita sebagai orang ya manusia ya benar kita harus merumuskan keuntungan kita. Saya tuh pengen dapat duit gitu dari penjualan ini. Makanya saya harus selesai. Kalau nggak saya selesaiin dapat duit nggak? Kan nggak. Terus ancaman. Kalau saya nggak kerjain ini, saya nggak dapat duit, saya nggak makan. Nah itu. Jadi, Itulah makanya- kenapa waktu awal-awal ngomik kayak semangat banget ya. Soalnya ada tujuan kan, wah aku pengen selesai nih komik pertama aku nih ntar dipuja orang lah apa jadi terkenal mungkin ya. Iya. Blablabla. Tapi ketika udah jalan nggak dapet yang diinginkan kan, Kayaknya ini deh Per, dia masih dapat kucuran dana dari
pemerintah atau orang tua mungkin. Jadinya dia nggak merasa terancam. Bisa juga sih. Iya kan? Bisa. Ada Saya tuh proyek kalau ya? iya soalnya saya kalau nggak ngerjain komik saya nggak makan, makanya saya harus ngomik gitu loh. Jadi nggak ada mood-moodan tuh. Wah, aku tuh Nah. kayak gitu dulu tuh. Kenapa? Makanya keluar dari kerjaan. Oh iya makanya. Biar Jadi zona nyaman memacu, mungkin kali ya. memacu. disebut. Ya benar. Intinya itulah rumus-rumus Tapi ini. akhirnya males juga. Soalnya dapat income. Makanya harus di stop income dia. Waduh, jangan. Nanti Supaya kucingnya makan semangat. apa? Ini ke kucing. Apa lu? Kucingnya di situ. Terus selanjutnya dari Finlin. Pakai T belakangnya. Finlin. Wah, panjang banget, Mas. Oh, ada nih di friends list. Ini nanti Oh, bisa. kenal Oh iya dah. Ya. Oh, nggak usah dibacain kalau gitu ya. Dia kan nanya ke kalian. Atau di laptopnya nanti baca sendiri lah di bawah lah. Panjang banget soalnya. Bawa Misal baca nih, aja. di tengah produksi komik kita yang udah jalan beberapa episode, tiba-tiba kita kena kasus tentang konten sensitif. Misal komik kita dianggap sara atau semacamnya secara tidak sengaja. Terus. Namun konten yang bermasalah tersebut adalah konten yang sangat penting buat plot. Jadi misal harus merubah hal tersebut, itu bakal merubah banyak banget konten di depannya, bahkan mungkin mengganti ending. Titiknya 2. Itu bagaimana ya cara menanganinya supaya bisa mempertahankan konten tersebut, atau memang mau tidak mau terima aja untuk merubah konten secara masif? Enggak. Wah, nggak bisa kalau masif. Udah bubar. Udah masih. Ya ini sih. Yang tahu kadar kepentingannya dan konsekuensinya itu Kreator. harusnya si kreatornya. Hmm. Jadi kalau misal diperkirakan nggak penting-penting amat, ya dirubah saja. Kalau dimajuin tetap dijalanin bahaya ya jangan ya. Ya. Ya kan Ini Anda biasanya cari aman. Kalau kayak gini komik indie biasanya nih. Kalau komik terbit kayaknya nggak mungkin. Saya ambil dong. contoh ya, komiknya Mas Aji Prasetyo deh. Nah, Mas Aji itu dulu pernah bikin Mas Aji Prasetyo komik Islam itu senior Indah, ya, ya? yang waktu itu nganterin kita juga. Iya, Islam itu Islam Indah, Indah. nganterin kita riset juga ke Agus Sunyoto. Nah, waktu itu ada buku Islam itu Indah. Yang bermasalah itu covernya waktu itu. Kalau isinya belum di baru lihat cover langsung disuruh disuruh packing ayo sama ormas tertentu, saya nggak sebut, tapi di situ langsung di sweeping, nggak boleh tayang buat dipajang di toko buku karena covernya itu ya sensitif buat mereka mungkin. Jadi kayak membawa kayak mungkin sarkas kali ya, padahal itu ya sarkas itu kan untuk kelompok tertentu bisa jadi ini ya lucu, tapi buat kelompok lain bisa jadi kasar aja, jadi bukan sarkas, kasar udah bukan sarkas gitu. Ya akhirnya ya itu konsekuensinya. Memang kayak gitu, mau tidak mau. Tapi kadang di toko buku juga tembus-tembus juga sih. Kalau Yang mana? ngomongin yang konten-konten sensitif gitu, kayak misal ada yang buku novel horor kuntilanak itu kuntilanak. Oh, nah, itu kan itu lolos tuh buktinya. Ya mungkin ya itu berarti si penerbitnya udah bertanggung jawab. Nah, Kayak gitu. Tapi kadang-kadang nggak juga sih, yang punya Mas Haji itu ya si toko bukunya nggak tanggung jawab. Ya udah lu ambil Ada deh. ya? Ada ya kayak gitu? Ya mungkin kayak gitu kan ada force major ya, ada rumusnya. Nah menurut saya sih ya cari yang aman sih. Tapi kalau mau indie mah kayak bablas-bablas aja nggak sih? belum tentu. Ya sekarang Itu kayak Kajati misal, tuh bablas. tergantung penjualan mungkin ya, teknik Nah itu menjualnya tadi, ya. dia yang tahu konsekuensi Oh, dia yang tanggung jawab dan sendiri. pentingnya. Ya, ya, Dia benar. memutuskan untuk lanjut, lanjut. Ya, Itu dan aja sih. berarti ya itu dipertimbangkan juga cara pemasarannya, nggak langsung ngasal gitu. Yaudah Iya. ini langsung dipublikasi. Oh ya, Kajati sih nggak kayak gitu sih. Nah, maksud saya gitu. Ya udah ditentukan target market lah. Jadi kalau kayak gitu bersentuhan gimana, harus merubah apa gimana, Anda lihat keselamatan diri Anda. Kalau sekiranya itu menyinggung agama, jangan di-share di grup agama. Iya, malah itu cari Share ke neraka grup di dunia mama. itu. Tambah. Tai. Ya gitulah intinya lah, hati-hati aja Anda yang tahu lah. Ya main di tepi jurang aja lah, jangan sampai masuk jurang lah. Enggak bahaya juga, enggak usah di jurang. Kita di sana yang di lapangan Di Empang bola. aja, di Empang ya. Mana-mana. Mana-mana aja emang enggak Dan bisa. saya dari Nur Handayani. Wah, ini panjang juga lagi. Aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Wah, udah beberapa nih, banyak dong. Pertama, industri komik di Jepang kan bagus banget tuh. Kata siapa? Cekaha. Apakah ada kemungkinan kita bisa debut komik series kita di sana? Tuh. Oke, satu. Nah, jika memang bisa, jalan seperti apa yang bisa diambil buat Bang? Bakso, Ada bakso. ting-ting, bakso. Jika memang bisa, jalan seperti apa yang bisa diambil buat bisa debut di sana? Dan jika memang memungkinkan, Mas-mas di Raga Sukma apakah kepikiran buat debut komik kalian di Jepang? Soalnya aku pernah dengar kalau Mas Alex itu sempat mendapat pelatihan komik di Jepang dan debut komiknya di sana kan ya.
mungkin jika kita bisa, kita termasuk komikus yang datang dari padang rumput yang disinggung tadi. Terima kasih. Nah, siapa Padang yang rumput. jawab lah. Enggak cuma saya, ini Mas Weta ini juga debut di Jepang sana. 3 orang kan, Dedi juga ya? Iya. Ya banyak sih. Kalau kalian misalnya tertarik untuk debut di Jepang jadi mangaka gitu. Memang ya mereka punya sistem industri komik yang sudah mapan. Tapi ya apa ya? Bukan berarti nggak ada tantangan juga di sana, sama aja. Cuman kalau kalian tertarik banyak jalannya. Sekarang tuh ada beberapa mereka tuh penerbit ya, nyebutnya penerbit di Jepang tuh ada beberapa gitu. Kalian cari search apa aja yang kayak Shonen Jump, terus apa Shonen Morning, apa Sunday itu. Kodansha punya nggak sih? Punya. Jadi mereka mengadakan kayak semacam kontes gitu. Kalian cari aja infonya. International kontes. Ya, kontes. Kalau Overseas Shonen Jump apa namanya? Apanya? Yang dibikin Shonen Jump? Oh, yang kemarin Oh, itu. si Mas Hiro tuh ya? Ya. Ya. Oh, nggak tahu aku tapi. Ada pokoknya. Tapi ada lupa kontesnya namanya. juga. Ya, Ada kok Shonen Indonesia Jump tuh punya, masih ada tuh. terus Yang si rutin itu yang Zenon punya. komik penerbit Zenon. Kalau yang namanya. saya, yang Ya. jalur saya itu Silent Manga namanya. Silent Manga Dedi Awards. juga Zenon ya? Ya, Sama. Silent Manga Rata-rata Audition itu Zenon. Audition. Berudan Monthly gitu komik bulanan gitu. Nah, kalau misalnya nanti kalian rajin ikut di kontes itu, siapa tahu berhasil ini ya melatih kemampuan sesuai dengan standar mereka. Pasti nanti ya dapat jalan. Nanti pasti dilatih mereka bisa debut di sana. Tapi apakah sama komikus internasional yang debut di Jepang dengan komikus Jepang sendiri secara peluang hidup komik? Beda. Jadi di sana tuh di semua penerbit itu dibagi jadi 2 pintu. Yang pertama memang untuk nihonnya orang Jepangnya, sama yang overseas. Ya emang ada beda, sampai di lombanya aja beda. Jadi ada lomba itu yang kategorinya overseas ya overseas, yang khusus Jepang ada. Karena mungkin dari sisi kemampuan emang beda jauh, ya kan. Jadi di sana tuh ada yang menang yang anak 14 tahun itu loh. Gambarnya di sini udah kayak anak 28 tahun kali. Jadi saking bagusnya gitu ya. Emang beda lah ininya apa iklimnya ya di sana. Dan mungkin itu salah satu taktik mereka untuk memproteksi industri juga dengan cara memisahkan. Samalah di hampir di semua negara kayaknya punya sistem proteksi itu kecuali di Indonesia. Itu mah bebas. Nggak ada Indonesia mau penjajah juga Berarti silakan kita bertamu. Pasar bebas sejak dulu. Sudah pasar bebas. Jadi apakah orang-orang ya, si anak ini lah, misal Anka Ya. si Nur ini, dia apakah berhak untuk berpikir kalau hidup di Jepang, debut komik di Jepang bakalan kayak komikus-komikus Jepang yang punya studio sendiri, punya asisten, nanti Ya terbit tidak menutup setiap minggu. kemungkinan, cuman jalan itu mungkin agak panjang ya. Jangankan gitu ya, di Setahu Jepang sih belum sendiri ada sih. belum ada. Yang jelas gini, di Jepang sendiri itu ketat banget persaingannya. Sampai dibilangin waktu saya pernah ke itu loh, Shogakukan. Saya kan ngobrol sama orang marketing internasionalnya. Saya nanya, kalian tuh punya berapa mangaka? Punya 1000 orang loh komikus. 1000 orang ya, bukan 1000 karakter ya, 1000 Bukan orang. 1000. Jadi 1000 orang terus gimana mewadahinya gitu? Karena mereka punya 10 magazine. Ada yang terbit bulanan, ada yang terbit mingguan, ada yang 2 mingguan, beda-beda. Terus ada yang khusus prefektur mana. Jadi ada yang nggak nasional gitu. Oh, kayak ini ya. Oh, enggak sih, kalau di Indonesia toko buku sih ya. Beda-beda. Ini dia lebih ke komiknya. penerbit sama pemajang ya lewat Distribusi. jalur distribusi betul. Jadi ada yang akan ada komik yang dijual di 7-Eleven ya. Tapi ada yang kita nggak semua komik ada di 7-Eleven kan. Indomaret ya. Kalau di Indomaretnya sana gitu kan ada kan yang ini kok tapi nggak ada, kok ini ada gitu ya. Itu berarti dia yang national wide dan memang boleh dibilang apa ya paling banyak lah inilah pasarnya itu. Nah itu kayak gitu cara ngewadahinya dan itu 1000 mangga kayak itu bunuh-bunuhan juga karena saya pengen tampil di majalah utamanya kan ada 10 majalah tadi kan Ada yang utamanya. ada yang utamanya gitu kayak Shonen Jump-nya gitu si Masashi Kishimoto akhirnya berhasil tampil di Jam ya kalau dia Jam. tampil di Jam ya udah itu udah bangga banget berarti karena kemungkinan kalau sudah tampil di Jam itu pasti dapat series itu kalau si pilotnya berhasil. Pokoknya nggak semudah kayak di Bakuman lah ya. Udah series juga nggak Nggak ada jaminan. keberlangsungan. Bisa biasanya- dikampak di tengah. Nah, kebanyakan yang mulai nonton dari Bakuman tuh ngeliatnya kayak, oh gampang banget ya gitu. Bakuman emang gampang, menurutku sulit juga. Padahal itu, tapi kan itu versi sederhananya kan. Oh iya, maksudku, enggak, dan Bakuman itu aja. sulit juga. Ini mokok tuh. Ya itu kayak gitu, tapi intinya ya dia boleh lah. Coba Boleh, yang boleh. kayaknya jalurnya Bisa. apa Kang Zaki aja. Iya. Tapi kalau industri Indonesia nih, ini nggak ada peluang nggak untuk kayak paling nggak mendekati industri komik di Jepang?
Beda sistem soalnya. Jepang itu jadi seperti itu karena sudah disesuaikan dari iklim-iklim yang zaman dulu, jadinya gitu sekarang. Kalau kita mau bikin sesuatu di sekarang, ya nanti jadinya beda. Zaman dulu. Beda nanti. Karena sekarang iklimnya udah beda dengan yang Jepang dulu itu. Iya, benar. At least ada kemungkinan nggak untuk industri komik itu hidup lah paling nggak? Iya, sekarang kan Iya, sekarang sudah terjadi. Sekarang itu udah enak lah, udah jadi komikus tuh saya bilang itu terjamin gitu. Asalkan ya itu tadi serius kan, sekarang kan yang penting kita bisa ngemas dengan baik dan menentukan pasar yang baik kan. Orang sekarang itu penerbit ini kok nyari komikus kok. Kemarin aja saya baru WhatsAppan sama Krisli Karavan. Nawarin proyek dia, Sweat, aku mau nawarin proyek. Saya nggak bisa full gitu. Wah, semua orang sekarang full gitu. Itu berarti industri komik kita sudah maju. Sampai orang tuh full kerjaan gitu. Sampai aduh yang itu aja deh gitu. Makanya ya balik lagi sih ke masing-masing. Kayak sekarang yang Nusa Five kan penerbitnya Shogakukan Asia. Dia itu dulu ya hype dulu kan. Artinya mungkin dengan si Nusantara yang jadi itu hype, si Shogakukan ini melihat dari sisi konten mencapai kualitasnya mereka, standarnya, si valuasinya, pembacanya yang hype-nya tadi juga memenuhi, makanya jadilah komik Nusa Five kerja sama bareng kayak gitu. Itu kan penerbit Jepang juga. Kayak gitu. Itu sih. Nah, ya, pertanyaan selanjutnya dari Akbar Pro. Wah, dia lagi nih. Bukan itu waktu itu namanya. Tapi Pro juga kan? Kids Pro. Oh iya, tapi ganti nama. Ganti nama. Mungkin kita kritik. Oh iya, sekarang namanya jadi Akbar, nama Nama beneran. asli. Oh, dia punya kakak nih. Surya. Kok bisa? Surya Pro. Kirain iPad nama kakaknya lu. iPad Pro. iPad Pro itu adiknya. Oh, adiknya. Oh iya. Terus. Nanya Mbah, kalau bikin storyboard untuk yang terpenting visualisasi cerita lewat gambar yang bagus apa dialog yang banyak? Tujuan si komik biar pembaca ngerti betul apa ya yang lagi jadi fokus. Apalagi yang jadi fokus. Oh iya, apalagi yang jadi fokus. Gitu. Oh, udah. Ada lagi sih sebenarnya. Mas Pierangga komiknya udah ada di Raga semua belum? Belum. Saya anak baru di sini, jangan ditagi-tagi. Belum. Dia ton artisnya ke Malang. Iya, baru itu. Ya, sabar ya. Sama ini technical supervisor untuk Garuda Eleven. Penting loh itu. Kalau di Jepang istilahnya asis dulu. Asis dulu. Belum debut. Di ospek dulu saya. Dia speknya setahun kalau belum. Apa tadi pertanyaannya? Oh iya. Oh iya. Kalau bikin storyboard yang terpenting visualisasi cerita lewat gambar yang apa bagus, dialog yang temanya. banyak. Lah, apa hubungannya sama dialog? Komikus biar pembaca ngerti betul apa yang lagi yang jadi fokus. Iya, storyboarding itu composition sebenarnya. Jadi ya harus seimbang antara gambarnya sama dialognya, jangan terlalu banyak, gambarnya juga jangan Jangan stickman. ya kualitasnya jangan di bawah story narasinya gitu. Jadi nggak jomplang. Dialog itu jangan ngadi-ngadi gitu. Jadi dialog ya sesuai kebutuhan gitu. Nggak usah ngadi-ngadi dibikin panjang. Jadi kayak dakwah gitu. Kan ada yang kayak Atau gitu. jadi kayak sinetron. Berarti terlalu banyak stories, memberitahu. Jadi ada rumus sederhana sebetulnya dalam membuat komik itu show, don't tell. Jadi tunjukkan, jangan kasih tahu. Beda itu. Jadi kayak menunjukkan kasih sayang beda dengan ngomong I love you. I love you kan I love you. Ya gua tahu, tapi wujudnya apa dong? Kayak gitu. Tunjukkan kalau you love me. Nah, kayak gitu. Nah, apalagi cuma sarange matamu. Berarti yang benar ditunjukin. Nah, sama dalam komik itu show don't tell. Tunjukkan, maksudnya kalau cerita itu mencekam, tunjukkan kalau itu mencekam. Jangan ditulis keadaan itu sangat mencekam. Kagak gua lihat deh gitu. Atau mungkin udah diliatin gambarnya lagi ngelakuin hal itu, tapi masih dikasih tahu lewat dialog lagi itu. Ya, double ini double ya. Redundance istilahnya. Jadi kayak ya kita harus pinter-pinter inilah memfungsikan kombinasi antara cerita dan gambar supaya tidak terlalu menasehati banget terlalu tahu kan menggurui lah. Jadi ya biasa aja, jangan terlalu banyak juga. Kalau terlalu banyak kata-kata tadi graphic novel iya nggak sih, graphic novel kayak gitu kan, atau novel aja sekalian gitu. Novel. Jadi Kan balik lagi nih Ilustrasi. ngomongin storyboard. Mungkin yang kata Mbak kemarin juga kayak tergantung storyboard kita untuk kita sendiri atau untuk dia ngomong diliatin spesifik ke tim detailnya. atau ke editor gitu kali ya. iya, jadi fungsi iya. storyboard kan untuk melihat komposisi tadi disebut. Jadi intinya ini kayaknya terlalu penuh nih ceritanya, di sini terlalu padat, sementara di sini lowong. Ya udah digeser beberapa adegannya. Nanti panelnya menyesuaikan kayak gitu. Tapi kalau buat kita sendiri mau gambar orat-orat apa segala macam Ya, asal kalau paham itu mah teknis lah. boleh lah ya. Boleh. Ya tapi Intinya komposisi sih memang. komposisi fokusnya itu aja. Seimbang. Pertanyaan selanjutnya. Seimbang. Dari Dava,
Kayaknya udah tadi, ya nggak sih? Ya, udahlah nggak apa-apa lah. Nanya lagi. Wah iya, kalau diingat ulang, tiap volume pakai pembabakan, chapter pakai pembabakan, bahkan sampai satu halaman pun pakai pembabakan. Ya, betul. Kalau untuk volume dan chapter mungkin emang perlu untuk ada pembabakan. Ini kalian pantun apa ya? Chapter pakai pembabakan, tiap volume pakai pembabakan, cakep. Ya kan? Malah jadi perang pantun. Makanya. Terus. Nih, kalau untuk volume dan chapter mungkin emang perlu untuk ada pembabakan, intro, develop, klimaks, dan ending ya. Tapi kalau tiap per satu halaman itu, apa emang harus ada pembabakan juga ya? Sebenarnya kalau kalian teliti, sebenarnya pasti iya. Cuman kalian nggak harus terlalu apa ya, ngepasin ngitung banget ini intro, ini Unsur-unsurnya. Iya, ini develop, ini harus Nggak begini, harus nggak selalu harus. Pasti ngalirnya seperti itu. Jadi Iya. ya otomatis sih pasti. Ya, mungkin anggapannya bayangin aja satu halaman itu nanti kalau dibuat preview menjual gitu kali ya. Iya, iya betul. Wah gila, aku hari ini lagi jenius. Udah cocok. Membanggakan. Asistennya naik level, tapi tetap asisten. Udah 1,5 tahun loh. Iya, betul. Lanjut. Ini dari Akbar Pro lagi nih. Nanya Mbah, di arc Marineford War One Piece, waktu Ace ketusuk tangan Akainu kan ada tuh panel-panel kecil yang expose ekspresi beberapa karakter terhadap kejadian major di panel tersebut. Oh iya. Nah, Paham, itu paham. ukuran panel kecilnya apakah ukuran disamain apa beda-beda sesuai kebutuhan dramatisir? Ya, beda-beda boleh. Boleh, itu komposisi lagi. Itu komposisi. Makanya kalau misalnya yang si Ace yang di Tonyo lah ya. Luffy kan yang paling kaget. Ya Luffy kasih porsi yang lebih gede. Nanti yang kayak siapa yang nggak penting-penting kecil-kecil nggak apa-apa. Tapi itu komposisi keindahan tergantung apa yang mau disampaikan pesannya pada saat itu. Misalnya ada HP saya yang baru beli jatuh. Yang pertama kaget bukan tukang handphonenya dong. Itu bodo amat, orang udah dibayar. Saya dong yang harusnya lebih panik gitu sih gitu kira-kira. Ya kalau baca Ace juga ada tuh yang kecil-kecil banget tuh. Ya tapi intinya kalau diisi ekspresi itu memang satu kejadian lagi memportray satu kejadian tuh cekrek satu terus semua orang merespon terhadap kejadian itu gitu. Umum kok itu di banyak peristiwa banyak gitu. Oke, nah ini yang terakhir nih. Ada banyak yang nanya tentang alamat Raga Sukma. Katanya ada yang mau main atau mungkin Raga Sukma itu komunitas atau perguruan sih, masih bisa boleh join apa enggak kayak gitu-gitu. Kalau alamat mungkin Alamat dirahasiakan. Cuman poinnya gini, sekarang pandemi. Anda jangan bawa dulu lah. penyakit ke sini lah. kalau kesini mandi dulu ya pakai air 7 bunga. 7 sumur. 7 sumur, 7 bunga, 7 benua. Kalau untuk main belum bisa. Dulu itu biasanya kita sekarang udah nggak ada event-event ya. Kalau dulu itu kita kalau mau jumpa fans itu di acara event komik sih biasanya sih. Jadi kalau sekarang sih jumpa lewat ini aja. Ini medsos aja. YouTube. Medsos. Ya, makanya bikin acara ini. Bener. Itu tujuannya itu temu kangen. Supaya kangennya hilang, terobati. Sama tadi apa yang kedua? Boleh join atau Oh, enggak? join itu. Taruh, sebelum itu komunitas atau perguruan? Ya, Kita perdukunan. Ini Soalnya banyak yang nanya. padepokan ya, Padepokan. bukan komunitas. Jadi memang tempat pendekar-pendekar ini untuk Saling berkumpul, saling belajar. Dan bukan studio komik juga ya? Bisa Bukan. dibilang ya? kita Kebetulan ada aja, lini kebetulan studionya, ada lini tapi studionya. kita ada di lini studionya. Tapi maksudnya bukan kayak kantor komik, bukan. Karena nggak ada kontrak juga. Nggak ada kontrak, semuanya lewat perjanjian darah sih. Semua di Persaudaraan. Kalian tahu di mana saya disobek? kita persaudaraan, Jadi orang enggak berkumpul. ini apa kalau mau join ya sebenarnya mungkin ada yang nanya buka Lowongan apa atau submission gitu. Enggak. CV ya? Raga Sukma ada submission komik. Tapi itu Ketentuannya beda lagi nanti ya di apa ya? Dikurasi juga yang masuk seperti apa. Pernah Pernah kayaknya. di Q&A yang kemarin. Nah, di Q&A yang kemarin ada itu kalau mau kirim komik aja, tapi kalau bergabung nggak Raga Sukma nggak menerima murid dan tidak membuka lowongan magang. Tidak. Nggak ada. Olvi, dosen Olvi, kau jangan suruh-suruh mahasiswa kau kemari ya. Ini Kita nggak butuh ada yang bikin kopi. Tapi gini, Raga Sukma itu bisa melayangkan surat pengangkatan murid. Ya. Nah, Jadi bukan ngelamar jadi murid, tapi kita yang milih murid. jadi
pendekar-pendekar di sini itu sebenarnya memantau dunia persilatan. Jadi kalian yang rajin, sering-sering berkarya, dipublikasikan nanti supaya banyak orang lihat. Nanti kami lihat juga. Kalau kalian dirasa cukup Kualifikasi. satu semangat dengan kami yang ada di sini, kalian akan dihubungi dan ditawari pengangkatan sebagai salah satu pendekar Raga Sukma. Ya seperti orang ini. Iya. Saya paling bontot ya. Iya. Setelah Nggak ada lagi kan habis aku. Ini, pokoknya kamu gantiin Bayu tuh. Jadi kamu masuk tuh Bayu menikah. Iya, makanya. Berapa adik ke-11 kamu? Adik Adik ke-11. 12 dong. 12. 12. Ya Allah. Terakhir. Manis disuruh-suruh. Ya Ini itulah. contohnya ini, contoh yang kalian tanyakan seperti ini, apakah bisa bergabung dengan Raga Sukma? Saya harus 3 tahun dulu di negeri Cina tau. Tapi yang lain enggak tuh. Belajar sama Emang ini saya ya, sendiri aja. pendekar alis putih. Ya udah itu aja Udah, sih itu untuk aja. pertanyaannya. Oke, ya itu memang membingungkan kok kalau orang nanya Raga Sukma itu banyak yang Urusan dunia persilatan repot. nggak bisa. Jadi kayak waktu itu juga sering ditanya sih kayak, ini kalian banyak pendekar-pendekar tanya, kalian kontraknya kayak gimana? Kontrak apa? Bahkan yang nanya bukan orang sembarangan ya. Yang nanya Iya, bukan orang banyak sembarangan. orang-orang yang bingung aja, kayak kok kalian mau malah lebih bangga jadi pendekar Raga Sukma ketimbang gua yang bayar lu lebih tinggi. Pacarku malah nanya, ada BPJS-nya nggak? Nggak ada lah ya kan. Ya, tapi Ada asuransinya enggak? Ini kan pekerjaan berbahaya. Sakit ya Panadol. Tapi kita punya tabibnya. Oh iya, ada Dokter Arfi. Ya, tapi intinya nanti ada khusus yang membahas tentang sejarah. Nggak apa-apa ya. Kita Ada. bikin Ya section bikinin khusus lah nanti Nanti kita videonya. bikinin video. Tapi harus kita cari tempat yang bagus gitu. Ya, Jadi kita ceritanya- kupas tuntas tentang sejarah Raga Sukma dan Raga Sukma itu apa sih sebenarnya? Iya, boleh. Nah, Itu kali ya. ya, sip, cukup itu aja dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan tanyakan langsung di kolom komentar supaya tercatat kayak gitu. Jadi nanti Kami dipantau nanti, dan kalau bisa di episode-episode yang agak baru ya. Kalau kan ada yang nanya Oh juga iya, di episode belakang-belakang. lama ya. Kamu harus cek juga tuh biasanya ada tuh. Yaudah itu aja. Nanti kita sambung di Q&A TTK selanjutnya. Nggak jadi TTK. Q&A selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.